Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Rafifah Firdaus dari 11 SOS 2, nomor absen 23, ingin mempresentasikan analisis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari pendapatan nasional. Cara menghitungnya yaitu bagi negara berkembang, kita bisa menggunakan PDB atau GDP, yaitu rumusnya R sama dengan PDB tahun yang dicari dikurang PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Gitu kalau untuk GNP atau PNB. Untuk indikator pembangunan ekonomi, kita dapat melihat dari pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup, indikator ekonomi sosial, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sekarang saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Korea Selatan termasuk negara maju, sehingga kalau kita mau menghitung pertumbuhan ekonominya, kita menggunakan PNB. Seperti yang kita lihat dari grafik ini, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 3,1% sampai 3,2%. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga mencapai 2,8% sampai 3%. Lalu pada 2019, penurunannya makin menjadi hingga menjadi 2%. Produk domestik bruto Korea Selatan tercatat negatif hingga 3,3% pada kuartal kedua tahun 2020. Sepanjang Januari hingga Maret 2020, PDB ini juga mengalami penurunan sebesar 1,3% pada kuartal pertama pada tahun 2020. Karena itu, Korea Selatan resmi mengalami resesi ekonomi. Angka ini merupakan kebalikan dari kuartal keempat pada tahun 2019, yang mencatat pertumbuhan sebesar 1,3%. Dampak virus corona terhadap perekonomian global telah membuat ekonomi Korsel yang sangat bergantung pada ekspor menjadi tertekan parah. Konsumsi swasta Korsel tercatat minus 6,4% pada kuartal pertama 2020. Ini merupakan yang terburuk sejak kuartal 1 pada tahun 1998 yang saat itu tercatat minus 13,8%. Pembangunan ekonomi. Berdasarkan pendapatan per kapita, pendapatan rumah tangga per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar 17.408.003 US dollar pada tahun 2019. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 16.567.175 US dollar untuk tahun 2018. Data pendapatan rumah tangga per kapita Korea Selatan diperbarui tahunan dengan rata-rata 12.664.518 US dollar dari 2003 sampai 2019 dengan 17 observasi. Berdasarkan indeks kualitas hidup, tingkat kualitas hidup keluarga dan masyarakat di Korea Selatan dinyatakan lebih menurun daripada 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2015 tercatat 111,8, naik 11,8%. Hal itu dikarenakan tingginya persentase keluarga beranggotakan satu orang dan lansia yang bermukim sendiri, serta persentase bunuh diri. Kualitas hidup di bidang perekrutan dan upah juga memperlihatkan pemulihan secara moderat, sedangkan mutu hidup di sektor pendidikan dan keamanan secara relatif mengalami perbaikan besar. Selanjutnya, pertumbuhan pembangunan ekonomi di Turki. Pertumbuhan ekonomi di Turki itu menggunakan PDB karena dia termasuk negara berkembang.
Pada kuartal pertama 2019, ekonomi Turki berkontraksi hingga 2,6% dari tahun ke tahun. Sementara di kuartal kedua 2019, ekonomi negara ini turun 1,5%. Di kuartal ketiga ini, ekonomi Turki tumbuh positif. Turki tumbuh 0,9% secara tahun ke tahun pada kuartal ketiga 2019. Nilai PDB mencapai 1,15 triliun lira atau 201,9 miliar US dollar dari Juli hingga September 2019. Ekonomi negara ini akan mengalami kontraksi hingga 5% di tahun 2020. Ekonomi Turki tumbuh 4,5% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2020. Hal ini disebabkan karena nilai tambah meningkatnya 3% di sektor pertanian dan 6,2% di sektor industri. Hal ini menunjukkan keberhasilan perjuangan Turki melawan virus corona. Turki berhasil bangkit saat negara lain ekonominya semakin menurun. Pembangunan ekonomi. Berdasarkan pendapatan per kapitanya, pendapatan per kapita Turki pada tahun 2019 dilaporkan sebesar 9,126.936 US dollar. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 9,692.567 US dollar. Berdasarkan indeks kualitas hidup, Turki menempati urutan ke-64 dari 189 negara dan wilayah dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berdasarkan laporan, menunjukkan bahwa harapan hidup negara ini meningkat 11,7 tahun antara 1990 dan 2017, dan tahun pendidikan naik 3,5 tahun. Pendapatan Nasional Bruto atau PNB per kapita menunjukkan kenaikan 121,2% pada periode yang sama. Angka pengangguran di Turki menjadi 3.086.000 orang pada periode April 2017 hingga 2018. Dalam periode yang sama, persentase pengangguran turun ke angka 9,6% dengan pengurangan sebanyak 0,9%.